Halo semuanya, kali ini kita akan berkenalan dengan ilmu kimia. Apa itu ilmu kimia? Ayo kita sama-sama menyimak untuk materi berikut ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ilmu kimia itu? Mungkin yang terlintas di pikiran kalian hal-hal yang menakutkan nih, seperti bom gitu ya. Terus kemudian kimia itu berhubungan dengan larutan-larutan yang berbahaya gitu ya. Ada lagi, mungkin kalau mendengar kata kimia itu berhubungan sama obat-obatan gitu ya. Nah, ini tidak salah, tapi apakah ilmu kimia hanya sebatas hal-hal yang menakutkan aja? Tentunya tidak ya. Kita akan kenalan banyak lagi ilmu kimia itu ada di sekitaran kita loh. Contoh, ada deterjen. Kalian pernah dong mencuci baju ya. Baju kalian menjadi bersih karena dikasih deterjen. Nah, apa sih kandungan yang ada di dalam deterjen? Tentunya ada senyawa aktif di dalam larutan ini ya, ketika dicampur dengan deterjen. Lagi, kalian mencuci tangan pakai sabun. Nah, ini sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Nah, kenapa kok harus pakai cuci tangan pakai sabun? Ya karena ada zat aktif di dalamnya yang membuat kuman-kuman menjadi mati. Lagi, yang cewek-cewek nih ya, siapa yang suka berdandan? Ada bedak, ada lipstik, apalagi ya? Saya juga bingung apalagi ini ya. Kemudian ada eyeliner dan banyak lagi. Ini banyak kandungannya senyawa kimianya juga. Nah, ibu kalian memasak nih di dapur menggunakan garam. Nah, tentunya garam ini merupakan senyawa dari kimia. Namanya secara kimia adalah natrium klorida. Lagi, ada sampo ya untuk membersihkan kulit rambut dan membersihkan rambut. Tentunya berhubungan dengan zat kimia di dalamnya. Ada pasta gigi ya. Siapa yang sering sikat gigi? Oh, pastinya sering ya gitu ya. Nah, ini juga mengandung zat kimia. Nah, sekarang sudah tidak berpikiran hal-hal yang mengerikan terus ya tentang kimia, karena di dalam sekitaran kita itu hubungannya kaitannya erat dengan ilmu kimia. Contoh, coba kalian hirup, bernafas, ya ambil udara di sekitar kalian. Nah, itu juga kimia. Ada apa di sana? Oksigen di dalamnya. Banyak tentunya. Kalian nanti bisa cari ya zat-zat kimia yang ada di sekitaran kalian. Oke, yuk sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Ini ada orang tua yang mengantarkan anaknya kemana ini? Wisata ya. Nah, ini berhubungan erat dengan kimia. Yang pertama, pasti anak ini adalah bernafas. Bernafas itu artinya dia menghirup udara, yaitu gas oksigen. Nah, sudah berhubungan dengan kimia kan? Lagi, sebelum mereka berpergian, pastinya mereka memerlukan energi yang diperoleh dari makanan, dan makanan ini mengandung zat kimia karbohidrat ya. Nah, memasaknya pun berhubungan dengan kimia. Mereka memakai gas LPG, di mana gas LPG ini merupakan komponen senyawa dari kimia, yaitu seperti propana, seperti butana. Lagi, coba lihat di sini mereka memakai motor. Nah, tentunya supaya motor ini bergerak ada bensin atau ada bahan bakar. Nah, bahan bakar atau bensin ini juga erat kaitannya dengan kimia ya. Jadi banyak sekali ya. Nah, coba diperhatikan, ada tas. Tas ini pun, baju yang dipakai anak ini pun hubungannya sama kimia, yaitu polyester ya. Nah, sekarang kita akan cari tahu apa sih sebenarnya ilmu kimia. Nah, ilmu kimia itu adalah ilmu pemahaman dan rekayasa materi. Oleh karena itu, ilmu kimia dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat,
perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Nanti ini kita akan belajar sama-sama untuk materi-materi ini ya. Nah, ini salah satu nih profesi-profesi yang berhubungan dengan kimia. Ada dokter, ada perawat, ada guru, ada dosen, dan masih banyak lagi ya yang berhubungan dengan ilmu kimia. Nah, ini saya contohkan sebagai gambaran ya. Kali ini apa ya akan kita pelajari? Ilmu kimia sering dong kalian minum air ya. Banyak mengandung apa di sana? Ada senyawa H2O-nya. Nah, nanti kita akan belajar nih H2O kok bisa rumusnya seperti ini, gambarnya seperti ini, itu bagaimana ya? Lagi. Nah, tadi ilmu kimia kan berhubungan dengan materi ya. Materi itu terdiri atas partikel dasar yang disebut atom. Nah, atom sejenis atau berlainan dapat bergabung membentuk molekul. Nah, ini sebagai gambaran ya, atom itu apa sih gitu ya. Ini gambaran-gambarannya ya. Ini ada logam ya di sini ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Tentunya banyak sekali ya manfaat belajar kimia ya. Contoh ada pestisida. Itu merupakan produk gitu ya, merupakan produk kimia yang nanti kita juga pelajari ketika menggunakan pestisida itu dampaknya apa sih bagi lingkungan sekitar, bagi tumbuhan atau bagi sekitaran kita ya. Kemudian pernah ya kalian melihat fenomena atau di sekitar kalian besi menjadi berkarat. Nah, itu salah satu sifat dari kimia ya. Jadi perkaratan atau korosi itu bagaimana proses terjadinya bisa dipelajari di dalam ilmu kimia. Nah, deterjen tadi yang bisa untuk membersihkan baju kalian itu juga kaitannya dengan senyawa aktif yang ada di dalam kimia. Oke, ini tadi manfaatnya ya. Jadi ketika sudah tahu dan mengenal tentang sifat dari materi-materi kimia, kita bisa mengubahnya menjadi suatu produk yang berguna bagi kebutuhan kita. Contohnya ada sabun, ada garam. Kemudian ada produk-produk yang kita bisa ubah di dalam senyawa-senyawa kimia. Contohnya itu ada gas LPG, ada bensin, ada solar dan segala macamnya. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya juga plastik itu merupakan produk dari olahan kimia, tapi akan menimbulkan dampak gitu ya. Jadi kita harus mempelajari bagaimana cara menanggulangi plastik ini supaya tidak menjadi hal-hal yang mencemari lingkungan ya. Jadi kita akan mempelajarinya. Nah, itu seputaran tentang pengenalan kimia untuk materi kali ini. Nanti kita akan belajar mengenai materi sifat-sifatnya itu seperti apa, dan kemudian nanti kedepannya reaksinya seperti apa. Demikian, semoga kalian mendapatkan gambaran tentang ilmu kimia pada materi kali ini. Terima kasih.